warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jamaah yang Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah selesai mengerjakan Qiyamul Ramadan malam yang ke-23. Maka berdasarkan sebuah hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat di malam Ramadan, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini sudah berlalu, sudah kita kerjakan. Dan insya Allah nanti jam 12 ke atas kita akan kembali mengamalkan sebuah hadis, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri mengerjakan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diriwayatkan Sahih Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita semua di siang hari kita berpuasa berdasarkan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Ada 3 poin. Dari 3 dalil ini berarti apabila kita menginginkan semua dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni, maka kerjakanlah daripada 3 hal yang menurut hadis tadi kita sebutkan. Ia di siang hari berpuasa, maka orang yang berpuasa memperhatikan syarat dan rukun puasa. Kemudian malamnya ia menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah, yaitu sering dikenal dengan sebutan sholat tarawih. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian tengah malam berlaku dari awal malam jam 12 hingga akhir malam kita mengerjakan sholat sunat pagi. Allah janjikan lagi diampuni dosanya yang telah lalu. Dari 3 ini, selama tidak mengerjakan dosa besar, maka nantinya kita di akhir Ramadan dalam posisi nol, netral, kayak di Pertamina juga, mulai daripada nol. Insya Allah kita di akhir Ramadan nanti wajar disebut dengan fitrah, kembali ke titik nol. Kenapa kita semua kalau Ramadan itu berbondong-bondong mengerjakan tarawih, kadang-kadang ketinggalan ba'diyah isya, mengutamakan tarawih, sehingga dibenturkanlah antara ba'diyah isya dengan tarawih. Mana yang besarnya pahala ba'diyah isya dengan tarawih? Kita tidak membicarakan urusan pahala lagi. Kalau ba'diyah isya baik mutlak atau yang disebut dengan mu'akkad dan ghairul mu'akkad, itu adalah berkenaan dengan penggunaan usia, penggunaan umur kita. Karena nantinya umur kita itu akan dihisab, maka ba'diyah isya inilah nantinya yang akan memberikan solusi bagi kita menjawab atas pertanyaan tersebut. Sementara tarawih
adalah Allah jadikan mengampunkan atau memberikan ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kalau sudah dia Isa, masalah umur usia kita ini digunakan untuk apa? Apa saja yang kita lakukan akan ada hisab tanggung jawab. Dia Isa itulah nantinya yang akan menjawab. Tapi kalau tarawih, dosa kita yang kita lakukan 11 bulan yang lalu dari Ramadan ke Ramadan, Allah jadikan ampunannya. Nah, kira-kira itu kenapa dibenturkan? Karena bisa ditentukan mana yang lebih utama. Tidak ada yang bisa diutamakan di sini, karena kedua-duanya adalah hal yang paling utama. Maka kita akan lanjut tentang konsep diri kita itu mengadakan, menghidupkan bulan Ramadan, karena kita tidak akan pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita akan bisa bertemu lagi. Bahkan di Ramadan inilah momen di mana Allah memberikan waktu dan ruang untuk membersihkan diri daripada segala dosa. Banyak yang lalai di bulan Ramadan ini. Ramadan dijadikan sebagai ajal di jalan-jalan raya dan sebagainya, buka bersama, sehingga menghidupkan dunia, tidak menghidupkan bulan Ramadan ini, tapi dunia yang lebih kental. Nah, di sini kita akan melanjutkan apa saja yang kita lalui setelah nafas kita terhenti, rasa kita mati. Kalau di beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita ada pembahasan ketika roh keluar, apa saja yang akan kita lalui. Artinya di kehidupan setelah kematian itu apa yang kita lakukan. Namun apakah ini akan kita ulang dari awal atau kita lanjutkan daripada pembahasan yang minggu-minggu yang lalu? Kayak mana ya Pak? Hendak diulang dari awal atau kayak mana? Diulang dari awal Pak? Oke, kita ulang dari awal. Jadi berdasarkan hadis nomor 30, nomor hadisnya yang diriwayatkan di dalam kitab Kutubus Sittah, Abu Daud, Tirmidzi, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dijelaskan di sini, apabila roh keluar dari jasadnya, maka akan datang 3 pertanyaan. Jadi kita bayangkan, ini kita hanya mati ya. Dikira sudah mati itu nyaman, sudah di tanah, sudah sidik dia nyaman, sudah jangan ada sakit kaki, parah lagi pada hidup. Orang yang mati, ini namanya orang mati itu orang yang hidup. Yang sudah mati itu akan menyambat dirinya mati karena ia menjalani kehidupan berikutnya. Bayangkan diri kita ini terbujur ngaku, nafas sudah ada lagi, hanya mati. Datanglah 3 panggilan atau 3 pertanyaan. Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkanmu? Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kalau menjawab dengan apa? Ya kesibukan kita ini. Hampir kerja Tuhan sibuk lawan dunia, tidak ada mencari aku pulang, jaga kita bahasa. Kenapa ikam? Iya, ikam kadang-kadang pingin lagi kerja dengan kesibukan dunia sehingga mencari aku sekarang. Itu sama kayak itu kita bahasa. Apakah dunia meninggalkan engkau atau engkau yang meninggalkan dunia? Kau lah menjawab kau. Kenapa yang menjawab hanya amal kita? Saat ini kita sedang hidup ini, engkau jawab apa yang menjawab? Apabila kita disibukkan dengan segala urusan dunia, lupa akan Tuhan. Oh kayak aku yang begawi sampai waktu sampai yang aku kada suah, aku lupa lewat Tuhan, bukan itu maksudnya.
dan kada pernah lupa lawan Tuhan itu, ia tetap hidup seperti biasa. Bila inya berdagang dapat duit, inya kada menuduh dagangan itu mendatangkan duit, itu makanya kada pernah lupa lawan Tuhan. Bukan aku tuh sampai yang sudah sampai waktu biar aku berusaha begawi kayak apa aja, aku juga mantap mandi sembahyang zuhur sembahyang asar, bukan itu maksudnya. Pertanyaan ketika apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan engkau, bukan yang kita maksud secara jahar secara fikih ini. Pada pernah meninggalkan yang 5 waktu, bukan ini maksudnya. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah katakan harus lawan Tuhan. Itu kita tidak meninggalkan dunia atau dunia yang tidak meninggalkan engkau. Tidak ada dunia bagi kita lagi. Kemudian datang lagi pertanyaan, apakah engkau yang menghimpunkan dunia atau dunia yang menghimpunkan engkau? Ya Tuhan, semalam engkau ada mau ingat lawan aku, berusaha berdagang dapat duit, menuduh dagangan karamian, aku harap kayu benar. Ada tahu-tahu lawan aku, itu makanya kita dihimpun dunia. Tiba sudah dapat gaji, karena aku pintarnya, makanya aku bergawe di sini. Menuduh kehebatan kita bergawe, itulah yang mendatangkan duit. Itu berarti kita dihimpun oleh dunia, dikaroyoknya oleh dunia. Ada fungsi lagi kita akal pikir kita tertutup oleh kehidupan dunia. Atau engkau yang menghimpunkan dunia? Kata-kata menghimpunkan dunia itu menaklukkan dunia. Artinya nang kayak apa aja luasnya dunia, harapnya dunia. Tuh sudah aku aja kemana-mana keliling dunia karena aku berduit. Makanya kita mampu menghimpunkan dunia. Jadi apa? Pertanyaan ini jebakan sebenarnya. Apakah engkau menghimpunkan dunia atau dunia menghimpunkan engkau? Itu jebakan tuh pertanyaan. Ketika kita merasa mampu keliling dunia, mampu apa aja kehendak ditukar terus, mampu terus menukar, itu karena kita menghimpunkan dunia, mampu kita taklukkan dunia. Rasa harap kita di situ adalah jawaban yang ada. Berarti selama ini bila kita kawal betul tukar asa harap diri itu, berarti kita merasa menghimpunkan dunia. Ketika kita menghendaki sesuatu tapi kita tidak tercapai, itu dunia menghimpunkanmu. Ibu sudah kata lawan apa aja Tuhan hanya mencari aku. Ibu sudah tahu menaklukkan dunia lalu disaharat ada tahu lawan aku. Hanya kita keluar hanya mati. Datang pertanyaan itu kayak apa kita menjawab? Apa ilmunya kayak ada? Kalau kawan dihafal, kawalah adalah jawabannya. Bisakah jawaban ini kita jawab dengan kalimat? Tidak ada huruf dan kalimat yang bisa menjawab pertanyaan. Tuh hajar mati lapah sudah. Makanya bila hajar mati itu dirabahkan batis meninjak jendela. Kenapa aja pada dibaca-baca? Kenapa? Karena mayat itu sedang ditanya dulu. Orang hajar mati itu mayatnya sedang sidang. Ini tunggu hingga berbacakan. Kada boleh berbacaan, boleh bacakan di teras luar. Biarkan mayat itu sedang ditanya. Itu maksudnya. Makanya berbeda paham pendapat itu kenapa dia bila orang mati lalu beranggapan pahaman dia itu dan sebagainya, bukan itu karena mendalami kisah kematian. Orang mati itu hanya sedang ditanya, jangan tunggu, jangan tunggu. Kemudian mayat siap dimandikan. Nah, ini tadi aja mati. Bila mayat siap dimandikan, maka letakkan mayat seperti ia disolatkan atau seperti ia diletakkan di liang lahat. Nih, mayat anggap aja kita hayal-hayal diri kita mati di antara orang di pemandian. Nah, apa ujar mayat? Di sini roh itu berpasang. Oh, tukang mandi, Pak ulama, kata kawan lagi, aku napa-napa jangan gencang menggusok saja, jangan gencang menggugurkan banyak, itu sakit benar itu sudah.
itu roh lepasan. Ujar roh kan di tubuhnya nanti, tubuhnya itu lepas. Bila ikam menggunakan fisik dengan kuat, tutup luka sudah ya, roh sudah lepasan. Jadi tukang mandi itu harus tahu. Nah, ketika mayat diletakkan siap dimandikan, datang panggilan wahai fulan atau wahai anak Adam, kemana kekuatan jasad kau? Kenapa sekarang kau lemah? Bahaya bang kita nih mayat siap dimandiin, datang pertanyaan kenapa jauhnya ini tidak lama? Bahkan dulu jawab kayak bagi kamu juga nang merasa harap, nang merasa mampu, tangan bergerak, merasa tangan pada ingat siapa nama gerakan tangan, betis nyawa melangkah, merasa harap, betis merasa kuat, mata melihat apa saja merasa harap kau berdiri, telinga kau mendengar merasa harap telinga, kada sadar kenapa ia bisa mendengar, kenapa ia bisa melihat, kenapa ia bisa melangkah, kenapa tangannya bisa bergerak, kada sadar. Maka agar Tuhan semalam kuat, kenapa wayang ini lemah banyak? Sadarlah sekarang, hanya sadar ketika hendak dimandikan kita sadar. Ujar ternyata waktu aku hidup itu semalam tangan bergerak karena adanya roh. Mataku melihat karena adanya roh. Saya ingat roh seharinya nang berfungsi waktu di dunia semalam hanya sadar. Itu saat kita dimandikan. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai fulan, kemana lidah engkau yang asyik? Kenapa sekarang engkau bisu? Harap memakai waktu hidup. Sahabat ini sahabat itu harap waktu hidup. Ujar Tuhan, maka kasih semalam bahasa sahabat, kenapa ranahnya bisu? Apa yang kita jawab? Jawaban kita apa? Ketika kita sedang dimandikan, makanya pemandikan itu jangan ditutup supaya jangan tumpul. Kenapa? Karena mayat ketika diguyur, mayat itu sedang tanya jawab dengan mayat. Baginya kan hiduplah ya. Kehidupan setelah kematian itu laksana kehidupan di alam rahim berpindah ke alam dunia. Beda bahasanya. Lidah yang biasanya masih bersahabat harap kemana? Kemana? Kenapa maka bisa? Kada pernah ikam tu dia menyambat aku tu kada semua Tuhan semasa itu. Mengikam sambat rumah, ikam sambat mobil, ikam sambat duit ketika hidup di dunia. Kada pernah tu menyambut aku. Tuh. Kada sahabat dia Tuhan ikam tu menyebut nama aku aja kada sahabat. Tidak pasang pada menyambut kehidupan dunia itu urusan dunia. Kada pernah dia Tuhan menyebut aku. Kenapa sekarang bisu? Apakah jawabannya dengan lisan raga Tuhan urut ingat ya apakah bisa dijawab dengan seperti itu? Dan menjawab lidah seorang kalau semasa hidup lidah kita hanya menyebut dengan nama Allah, maka ketika ditanya kada ada bisu karena lidahnya sudah ada menyebut nama Allah. Kayak apa menyebut nama Allah? Kada boleh kan menyambat nasi, kada boleh kan menyambat duit. Bukan seperti itu. Bila menyambat nasi, cari di nasinya siapa nama ada nasi, pasti bertanggung jawab ujar Tuhan. Itu makanya bila menyambat nasi sambat aku ujar Tuhan. Bila menyambat duit, kenapa duit itu maka ada? Siapa nama menggerakkan duit? Bukan aku berusaha. Kenapa aku berusaha? Siapa nama menggerakkan aku berusaha? Boleh kepada rumah bertakwa tolong lawan aku. Jadi itu praktiknya, itu amalannya kita hidup ini. Jangan ketika berusaha ada ingat, bila lapar makan, jika sudah banyak ada ingat lagi siapa yang mendatangkan kenyang. Menuduh nasi yang mengenyangkan itu amalan kita hidup di dunia. Maka kehidupan dunia ini menentukan kayak apa kita mati. Jawaban kita menentukan kayak apa yang kita. Tuh, lidah kita tadi. Kemudian datang lagi pertanyaan. Wahai fulan,
mana telinga kau yang sering mendengar, kenapa sekarang engkau tuli? Mendengar apa aja, siapa aja yang berpandai lisian. Mendengar bunyi burung, burung bisa berbunyi. Mendengar bunyi peluit, peluit yang disambar, tukang tiupnya pada tahu. Coba jarian polisi itu nanya, jangan berbunyi. Itu bunyi apa? Bunyi polisi ya. Peluitnya hilang. Atau bunyinya apa? Bunyi peluit. Apa peluitnya ada? Polisinya ada tukang tiup. Mau berbunyi lah. Sama juga. Kenapa kita ini kawal mendengar? Itu siapa yang mendengar? Ketika kita ditanya itu, ada jawaban lisan lagi, ingat langsung menjawab. Jadi kelakuan kita itu dari mata, dari lidah, telinga, ini menjawab seorang masing-masing. Kadang-kadang kita tuh menjawab dengan dihafal, kayak apa aja kita bacaannya supaya awal menjawab. Ada amalan itu. Amalan itu adalah praktik hidup. Selama di dunia praktik hidup kita kayak apa itu bang jawabannya. Di mananya dasarnya al-jaljalah. Yang yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dasarnya. Pada suatu masa, suatu kaum itu, ya Tuhan, aku bangkitkan dari kematian yang secara berkelompok-kelompok. Aku perlihatkan amal baiknya, aku perlihatkan amal buruknya. Talinya dituyuk dipacul, mata dipacul dituyuk tuh, mata tuh kelakuan engkau semasa hidup. Wahai telinga tuh, kelakuan engkau semasa hidup itu hanya yang didengar. Wahai kaki, wahai hati, wahai jantung, habis dituyuk Tuhan. Itu maksudnya. Maka selesailah mayat dimandikan, maka mayat diletakkan di atas kain kafan. Siap mayat di kafan, rasakan diri kita siap di kafan. Nah, bayangkan diri kita siap di kafan. Kalau mayat, kalau kita hidup, rohnya keluar mati. Ketika kita hendak dimandikan, roh tadi dimasukkan antara kulit dengan daging, itu masuk roh, makanya ada rasa. Jangan dimasukkan roh itu adalah asalnya adalah hidup kayak biasa kita. Ketika contoh mandi, dicabut tulang rohnya, diletakkanlah tulang rohnya antara kain kafan dengan kulit. Datang pulang pertanyaan. Makanya praktik membungkus atau mengkafan mayat ada. Bibinian berapa lapis, lelakian berapa lapis, kayak cara membungkusnya, mana yang lebih dahulu didahulukan, pas persis kayak orang bagian menyusun kainnya, pas susunannya. Nah, ketika mayat sedang dikafan, terdengarlah 3 pertanyaan, 3 panggilan. Kita menghayal nanti. Jadi bila orang dibungkus atau berada di kain kafan, ujar Tuhan, wahai fulan, beruntunglah engkau jika yang menyertaimu keridaan Allah, dan celaka engkau jika yang menyertaimu kemurkaanku. Tuh. Jadi kita tanah ini dibungkus kain kafan. Jar Tuhan, apa nang menyertai kami, nang beserta engkau itu apa? Kita lahir kada membawa apa-apa, mati pun kada membawa apa-apa. Sekarang lihat kita sama yang hidup lawas di dunia. Sekarang terletak di atas kain kafan siap dibungkus dengan kain kafan. Apa engkau sertakan kesadangannya? Apa nak dibawa? Kira-kira apa nak dibawa? Sibuk aja dengan urusan dunia, lupa tadi dengan Tuhan. Tuh berarti aku kada reda dengan Allah. Makanya ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Bila keridaanku yang menyertai, selamat engkau, untung. Tapi selama engkau hidup ya Tuhan, dunia hanya. Nah, apa yang menyertai ketika engkau nanti di atas kaitan keadaan keridaan, murka Tuhan semua akan. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai anak Adam, beruntung engkau jika tempatmu di dalam surga, dan celaka engkau jika tempatmu di neraka. Jadi orang mati itu bila sudah di atas kain kafan mulai dibungkus, inya sudah melihat wadah gulingnya, alamatnya tahu tak surga atau tak neraka, itu tahu sudah. Diputar Tuhan. Layaknya kita hendak dihidupkan, kita tahu kita itu sudah hendak belum dilahirkan, masih berbentuk tubuh yang remang-remang di dalam rahim ibu, bertanya sudah dengan Tuhan, kayak apa rasanya tak sempat tunggul, kayak apa rasanya jadi orang sufi, kayak apa rasanya sakit hati, kayak apa rasanya miskin, kayak apa rasanya menggibah, kayak apa rasanya digibah. Banyak pertanyaan kita sebelum kita dilahirkan. Ujar Tuhan, malaikat mengutarakan bedanya hidup di dunia. Baru kita lahir ke dunia sudah tahu kayak apa rasanya kasih tunggul, tahu sudah. Tiba sudah lahir ke dunia kasih tunggul hanya rasa. Padahal sudah kita diperlihatkan sudah ketika di alam rahim. Tapi ketika kita mati pun sudah Allah perlihatkan tempat kita di mana yang layak surga atau neraka. Jadi kapan aja orang mati itu melihat wadahnya, tempatnya kembali itu kapan? Sejak dia berada di atas kain kafan. Jadi kita tuh rasakan kita mati dibungkus dengan kain kafan, melihat sudah wadah kita, melihat wadah kita sudah punya tanah neraka. Aku sekalinya anda kan. Dan saya itu tanah surga ya alhamdulillah. Tiba sudah kalian akan neraka, astagfirullah. Pada guna lagi astagfirullah. Makanya datang hadirlah Ramadan 10 terakhir. Allahumma atikni minal nari wa dakhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seandainya kita ini ditakdirkan masuk neraka, apa kita melihat sejak kita berada di atas kain kafan dibungkus, diperlihatkan wadah kita neraka, tapi kita menghidupkan malam Ramadan di 10 terakhir. Kita berdoa, Allahumma atikni minan nari wa dakhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka. Bukan ada masuk neraka, bebaskan daripada api neraka. Masuk ke neraka tapi kada merasa apa-apa, ada panasnya. Itu karena bebas daripada api neraka. Aku kita menolak dari neraka kada kawan, karena Allah sudah takdirkan kita neraka. Betapa dakwah Tuhan mana kami masukkan ke neraka. Ujar Tuhan, kamu kita kada harus masuk neraka, kada kawan kita boleh tahu. Itu maksudnya. Jadi orang masuk neraka itu jangan takutan. Orang dimasukkan Tuhan ke neraka ditakdirkan itu adalah supaya awak guling nyawa Tuhan pulang. Tapi yang kita pohon itu Allahumma atikni minan nari biha, masuk neraka tapi api pada membakar tubuhku, itu bahasanya. Takutnya kita ke neraka seperti layaknya Nabi Ibrahim dikaruyung oleh api. Ya Kuni pada wassalama Allah Ibrahim. Itu kalau Ibrahim doanya itu. Ujar Ibrahim, wahai api, menjadi dinginlah engkau dan keselamatan bagiku. Apa Ibrahim? Akhirlah Ibrahim ada hanya. Tapi bagi doa umat Muhammad, Allahumma atikni minan nari wa dakhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sampai di sini kira-kira takutnya kita lawan neraka. Bila kada menerima ditakdirkan Tuhan masuk neraka, tapi kada mau diubah, memang takdir sudah.
surga dan neraka itu sebelum dilahirkan sudah ada ketentuan pada berubah lagi. Sama. Biar banyak bahian, amal sudah ditakdirkan neraka, tapi neraka ada berfungsi. Tapi neraka itu ada yang lebih dingin, ya. Sangat dingin neraka sehingga menjadikan gembok, tapi kada berfungsi juga. Dibuat orang dalam kulkas, kadang menjadi gembok, kadang berubah. Nah kayak wajah berubah lah, dia ada dalam kulkas, kadang berubah. Itulah doa kita di malam Lailatul Qadar ini. Allahumma atini binan nari wa adkhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amun kada hafal doa 10 malam ini bahasa Indonesia. Ya Allah, bebaskanlah aku dari panasnya api neraka. Kebanyakan orang doa ini kada masuk neraka ini. Berarti dengan doa ini berarti kita kada masuk neraka lah. Kamu sudah ditakdirkan Allah masuk neraka, kau lah kita menghindarkan, kau menghindar lagi. Kayak itu maksudnya. Karena neraka itu dan surga kada ada bedanya. Orang dimasukkan ke dalam surga karena kebanyakan pahala. Orang yang kebanyakan pahala berarti kada suci. Orang yang suci itu kada berisi pahala, kada berisi dosa. Seperti roh yang asal adalah dosanya, adalah pahala adanya. Itu tak kau beritahu Tuhan. Ini berbangga dengan pahala banyak, beramal banyak pahala. Dibuktikan ketika Nabi Ibrahim melihat seseorang masuk ke dalam neraka. Kenapa dia si aku ujian Nabi masuk neraka? Ujian malaikat asalnya surga bang si dia itu akan apa mengangkat neraka. Ketika di dalam surga ditanggung Tuhan, kenapa engkau masuk surga? Karena aku banyak pahala. Nah, dikeluarkanlah dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Artinya apa? Bahwa dosa dan pahala itu adalah harus disucikan, harus dibersihkan. Jangan takutkan masuk surga, jangan takutkan masuk neraka, jangan bangga masuk surga. Kedua-duanya. Maka apa? Apabila kita tahu amalan seperti itu, maka kita sambayang ini hanya-hanya. Ada dari salah sambayang karena bingung cagar masuk surga, ada dari salah sambayang yang kena takut dengan neraka. Kenapa? Ada sambayang yang memang sudah rohnya, ada memang sudah takdir. Itu maksudnya. Kemudian mayat tadi sudah berada di atas kain kafan, datang lagi pertanyaan yang akhir. Wahai ulama atau wahai anak Adam, engkau pergi dalam musafir yang jauh tanpa bekal, dan engkau turun dari tempatmu dunia yang tidak akan kembali lagi selama-lamanya, dan engkau akan menuju tempat yang penuh penderitaan. Pas kita di kampung hujan jauh nih, agar menuju tempat penderitaan, awas banget. Kada ada bekas sampai kiamat kinahnya dibagikan kayak apa? Adalah bekalnya tanpa bekal. Ayo. Maka banyak orang bersuara orang ini lawas dari bila sudah mati pasti banyak yang menyampaikan alhamdulillah jangan dia kasih cirit waktu itu ma'arif dia sakit benar, alhamdulillah sudah tidak merasakan sakit lagi. Padahal apa bahasa sini? Engkau sedang menuju tempat penderitaan. Ayo bayangkan situ nyaman jadi orang mati. Banyak orang yang berkata itu karena ada tahu dia tadi itu sudah mati tutup. Orang yang berpikir seperti itu banyak akhirnya bunuh diri. Kadang-kadang mengatasi kesulitan hidup bunuh diri, dikira untung tadi sudah bunuh diri, padahal menghadapi yang lebih parah. Banyak orang bunuh diri karena ditagih hutang, lalu ia bunuh diri. Kadang menagih lagi dia hutang, padahal yang menagih lebih parah lagi di sana. Manusia kan menagih lagi karena orangnya mati, tapi ketika ia mati yang tukang tagih di sana dia kulikom yang parah pada manusia. Kalau manusia yang menagih masih tahu buka bersembunyi, masih tahu minta ampun, menangis, kamu di sana mohon ampun kemana ditagih oleh malaikat. Kada kawal lagi kita di sini. Nyaman lah, hanya di atas kain kafan, hanya dibungkus kita dengan kain kafan. Kada bisa kita di sini.
Kemudian mayat dibungkus rapi, diikatlah mayat tadi dengan kain kafan, terbungkuslah mayat. Maka setelah terbungkus, mayat dibuat ke dalam keranda. Nah, jadi mayat ini diangkat ke dalam keranda, dibuat, ditutupilah kain hijau. Nah, kain hitam ada yodnya menutup, diadaki jasa jadah di binian, di pinggang, nang lelaki yang di kepalanya. Tuh diadaki itu. Tergeletaklah mayat ini di dalam keranda. Begitu mayat terletak di dalam keranda, datang lagi panggilan. Wahai fulan, wahai anak Adam, beruntung engkau jika membawa amal baik. Bila mayat ini selama hidup banyak amal baiknya, diangkat dalam keranda. Nyaman keranda itu. Keranda dilihat sempit, tapi begitu dibuat ke dalam keranda, kalah alpat nikmat orang mati. Asalnya amal baik, beruntung engkau karena yang kita bawa amal baik. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai fulan, beruntung engkau jika termasuk golongan yang bertaubat. Nah, jadi akhir hidup kita itu harus bertaubat. Akhir hidup. Kalau pertanyaan yang pertama tadi, mayat benar diangkat dalam keranda, ditutupi, mau untungnya nyawa lagi. Nyawa selama hidup beramal baik harus ada nyaman kalau sudah di sini. Tapi begitu mayat yang dibawa amal buruk, iya, nah sinetron dipilih-pilih banyak, keranda mahamuk, bergerak keranda seorang itu gara-garanya karena amal buruk dibawanya. Tuh, rasakan kita kayak ini kita akan hidup ini banyak kayak pakai rasanya mati gitu. Di Jawa kayak orang Jawa ini kubur gitu. Padahal sama pertanyaannya hanya di keranda. Lalu di sini beruntunglah engkau apabila engkau termasuk golongan yang bertaubat. Apabila kita bertaubat ketika nafas sudah di tenggorokan. Di dalam sebuah hadis bahwasanya nafas berada di tenggorokan itu adalah akhir kehidupan. Allah menunggu taubatnya hambanya di situ. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad apabila umatnya yang selama hidupnya berbuat zalim aja semasa hidupnya, tapi akhir hidupnya ia bertaubat, maka akan aku ampuni dia. Itu maksud ya. Laporlah ujar Muhammad kayak caranya, waktunya pakenan kayak apa. Ujar Tuhan Jibril pada akan lagi lawan Muhammad, wahai Muhammad, apabila umatmu setahun sebelum mati ia bertaubat, aku ampuni dia. Wajar Nabi aku setahun kalawasan Ramadan malam ini ia bertaubat, berutung Ramadan sampai pulang-pulangnya dosa pulangnya. Sawat kita usia matinya itu hari raya, berdosa pulang kalawasan minta lagi. Wahai Jibril, pada akan pulang lawan Muhammad apabila umatnya sebulan sebelum mati ia bertaubat, aku ampuni. Lapor pulang lawan Muhammad, menjadi Muhammad apa? Tatap kalawasan sawat punya berulang dosa, mohon katakan apa yang terakhir. Wahai Jibril, sampaikan kepada umatmu apabila setahun, sebulan, seminggu, sehari, bahkan nafasnya biar di tenggorokan sudah sampai tenggorokan hendak keluar, ia bertaubat, maka akan aku ampuni dia. Tuh.
Jadi akhir hidup kita ini adalah harus termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Jadi bila kayaknya orang hendak mati itu paling banyak kalau umat Nabi Muhammad yang melakukan amal baik, ini mulai batis roh itu naik. Jadi bila batis sebagai wujud itu roh itu dari ujung kakinya naik ke atas. Batis apa dulu wujud batis sampai ke pinggang, karena itu batis itu sudah. Karena di batis itu ada daging dan rohnya. Makanya ditusuk orang batis di negara saja, di Makassar saja, rohnya ada daging. Dari pinggang naik ke parut, naik ke parut. Limbah itu dari parut ditarik pulang sampai ke dada. Makanya orang hendak mati itu didatangi sekelompok malaikat yang merenggut, menarik rohnya dari ujung kaki sampai ke pinggang, tariknya sampai ke pinggang dari malaikat. Tiba sampai ke pinggang berhasil menarik, tahan sekelompok malaikat tadi datang pulang sekelompok menarik pulang dari pinggang sampai ke parut. Ditarik roh tadi, oh sampai ke parut. Iba sudah sampai ke parut, makanya dia mencapai parut siput dia parutnya tidak bulat kayak talur lagi. Kada berfungsi lagi, kada ada rohnya, kada menjabat lagi parutnya. Berjauhan pulang malaikat yang sudah menarik tadi datang pulang sekelompok menarik pulang dari parut sampai ke dada. Lalulah dada, oh beginang tinggi dada kita ini kurang mati dibawa ke ruang inkubator. Apa karena itu? Oh di dada ditikin di mana? Iba dari dada sampailah ke tenggorokan, sampai roh di tenggorokan. Nah ya Tuhan, ayo ini pengadap boleh sudah taubat kada, taubat kada. Sekalinya sampai di tenggorokan, mana duit mana kunci mobil, mana sertifikat rumah, ada yang seperti itu. Ditalaki 2 bulan bulan di ruang ICU rumah sakit kulit menangani orang-orang yang sudah kritis. Jadi kita mana aja dompet itu aja napas di tenggorokan lagi tahu hadir masih, mana kunci mobil, mana sertifikat rumah dituyuk di atas dada. Oh diragam sini ada mau mati-mati masih dengan dunia masih ada kayak hukum itu patah. Maka ketika sampai di tenggorokan, nah nafas ditarik di ronggot, apakah nafas ini dikeluarkan lewat mulut, apakah nafas ini atau roh dikeluarkan lewat hidung, ataukah roh dikeluarkan lewat mata, ataukah roh dikeluarkan lewat telinga, akhir roh bisa keluar dari kubur-kubur. Itu aja pintu roh keluar. Bila lewat mata, nah matanya memang kada tertutup. Bila lewat telinga, perhatikan ya telinganya tergulung. Tuh ciri mayatnya bonil, mayat ini rohnya keluar dari telinganya. Dia menggulung, dia menggulung telinga itu model kayak bayi, kayak asal. Bila lewat hidung, dibaca bila lewat hidung, mengariuk hidungnya tuh. Biar fisiknya kayak hidung, mengariuk hidungnya. Oh, dia berarti rohnya lewat hidung. Bila lewat kubur-kubur naik, kita kehadap dia kawan dia kubur-kubur keluarnya seperti rambut dicabut, tuh lewat kubur-kubur. Kada lewat mata, kada lewat mulut, kada lewat telinga, aman kalah. Kemudian sebagaimana tadi ayat sudah diterangkan. Beruntung engkau jika termasuk golongan orang yang taat. Nah, yang taatnya selama hidup aku aja bila sampai di sembahyang, bila sampai zakat pulang keluarkan zakat, taatlah itu. Bila sampai lapar makan aku taatlah itu. Dunia hukum taat ini. Pengertian taat di sini ada huruf ta, ada huruf ain, dan ada huruf ta. Taat itu tidak diartikan dengan tepat waktu sampai yang
tidak diartikan ada wajib lawan, bukan itu. Taat itu semua anak dirasa dilihat dan sebagainya tatap bertamuan lawan aku ya Tuhan. Itu makanya taat itu kan artinya mana anda mana anta Allah. Bila melihat bulan minum manis, ada menuduh bulan yang manis, karena itu adalah rasa itu adalah aku itu karena taat, bukan sampai juhur sampai yang aja orang itu taat benar kuliah di sampai yang terus puasa kadang ketinggalan, tahajud kadang ketinggalan, taat lawan Tuhan ya. Itu bahasa hukum, itu bahasa fikih. Taat itu artinya taat dalam kondisinya sedih, digibah orang, dipadi orang, dikuyak orang, sedih menangis, tatap di dalam tangisnya ia tahu siapa nama gibah, siapa nama mandirinya. Makanya bila dipandi orang tuh jangan lihat di muhanya, lihat di untungnya, yang tadi dibuatkan kir karena apa untungnya tuh maka ungkap-ungkap kau bergerak siapa nama gerakan Tuhan kita menggerakannya betapa caranya lawan Tuhan kan mau sakit hati kita. Itu maksudnya, itu yang disebut dengan taat. Jadi apa saja perilaku kehidupan kita ini menentukan kaina jawaban kita ketika sudah mati. Jawabannya betul dia, soalnya ada bahasa. Jawabannya itu ya amal kita ini dia sudah mati. Kemudian mayat diletakkan di depan saf untuk disolatkan. Nah, ini tentang rahatan mayat yang tadi sampaikan. Marilah kita menyalakan mayat. Jadi mayat itu rahatan disembahyangkan, kita nami Allah Akbar, akan bertakbir untuk menyembahyangkan mayat. Himo, bila ada orang mati, himo jangan dapat duit sebulan kalau tidak menyembahyangkan orang mati sakit hati, kada boleh duit. Sementara mayat ketika disolatkan inya sibuk, namanya bayangan sibuk menerima amplop, menerima duit, hubungan ada orang mati, kasihan mati. Sedangkan orang yang disolatkan itu ia sedang ditanya. Apa pertanyaannya ketika mayat sedang disolatkan? Wahai anak Adam, amalan yang engkau kerjakan maka akan engkau lihat. Jadi setiap amalan semasa kita hidup ya Tuhan aku perlihatkan. Selama hidup ketujuh memanggil orang tuh anak wanita jatuh. Makanya waktu sembahyangkan itu macam-macam kalau kita dipilih itu ya randa datang mahabub karena kita sedang menuntun diri kita sahur. Sementara orang namanya bayang Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu sampai itu untuk mendoakan yang di dalam keranda tadi melihat amalnya. Ketika amalnya buruk makanya doa itu akan artinya menjadikan mayat itu tenang. Ketika ia diperlihatkan ia menjadi nyaman karena doa orang yang menyalahkan. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai anak Adam, jika amal engkau baik akan terlihat baik. Dan pertanyaan yang ketiga, jika amal engkau buruk maka akan terlihat buruk. Nah di sini diperlihatkan. Makanya kita pernah dulu berkisah, ada orang menyembahyangkan terhadap disembahyangkan Allahu Akbar, baca Fatihah yang belum untuk bangun mayatnya. Wow, paham orang namanya bayangkan. Bukti itu nyata ada. Sekalinya mayatnya yang hidup tadi di tahun ya karena hidup aku menjadi sidin melihat kelakuan semasa hidup sidin itu bincang baik kecil yang macam ini. Tiba sudah hidup sedikit langsung menatap rambut. Api itu bincang sedikit jarak di bincang. Untungnya bincang mati. Pas bisa bayangkan hidup itu untungnya sadar. Padahal dia hari ini menjadi teguran, menyalahi kodrat.
Maka selesailah mayat disolatkan. Tahap berikutnya mayat dibawa ke lokasi kuburan. Dibawa ke lokasi kuburan, mayat ini tidak mungkin langsung dicaburakan ke kuburan, pasti diajak hingga kuburan. Nah, rahasia mayat diajak hingga kuburan itu makanya sapanet dah, setengah kaget dah, jangan langsung dibuka yang terhadap pelan adab dahulu hingga kuburan. Kenapa? Karena mayat sedang bertanya. Apa pertanyaannya? Wahai anak Adam, apakah yang engkau buat bekal dalam apa yang engkau buat bekal dari tempat yang ramai ke tempat yang sunyi? Jar Tuhan, kan hidup di dunia semalam kita ramai benar. Nah sekarang berada di sisi kubur, akan menuju kubur, tempat yang sunyi ini apa yang akan bawa? Ditakut jawabannya apa? Selama hidup Aurelian terus malam Ramadan, oh malam ini tanggung macam-macam lah. Malam Ramadan ya Tuhan aku siapakan sudah supaya dosa itu tidak ada lagi. Kenapa digunakan kepada acara-acara yang ada manfaatnya? Tuh, kayak sahur bareng di mana-mana, jalan rame. Nah, kayaknya ketika sudah di sisi kubur, nah barang dibawa. Tidak ada, maka sudah aku siapkan Ramadan dari Tuhan. Kenapa ada membawa bekal? Karena ada yang dibawa. Kemudian pertanyaan berikutnya, wahai anak Adam, apakah yang engkau bawa dari kekayaan menuju kemiskinan ini? Nah, bagi Tuhan-Tuhan, hidup di dunia bergelimpang harta, menuntut ilmu kadang mau harta kadang dibawa, berilmu kadang apa namanya dibawa, miskin papa. Makanya doa di kubur adalah, ya Allah, lindungilah kita ini. Sesungguhnya kita ini dalam keadaan miskin papa, hanya mengharapkan ampunanmu ya Allah. Makanya orang berdoa itu di sisi kubur ada yang berdoa. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai anak Adam, apakah yang engkau bawa dari tempat yang terang ke tempat yang gelap ini? Terang itu maksudnya apa? Terang itu maksudnya adalah kita itu ada pernah melihat akan ketuhanan. Terang itu melihat yang nyaman-nyamannya saja, yang sakitnya kada menerima. Bila katipa sakit mengeluh, bila katipa kenyaman kau ada ingat sama sekali. Ditukarnya terang. Nah asalnya dari cara bermalihan gelap itu apa? Nah dia Tuhan kata firman dulu aku selama di dunia hanya di sisi kubur. Maka tahap berikutnya mayat diletakkan di liang lahat. Jadi bila yang mayat itu diletakkan di liang lahat, turun ke liang lahat, hendak dipiringkan, roh dicabut antara kain kapak dengan kulit kan kapak dengan kulit tadi sudah disisiki roh, dicabutlah roh tadi. Kemudian mayat dipiringkan, diandaklah tanah di dunia ya kan, dipantul atau dilepaslah ikatan-ikatannya. Ketika ikatan-ikatan itu dilepas, nah akhirnya mulailah ditutup mayatnya. Kuburan sudah mulai rata. Ketika kuburan sudah mulai rata, roh dimasukkan, masuklah ke daging roh. Maka jangan dalam hati hidup, masuklah taduduk mayat. Jadi kita itu sudah rata kuburan. Nah, roh masuk ke dalam daging. Duduk datang malaikat. Ujar malaikat, seorang lagi aku ini datang ke sini. Dapat tadi jawaban yang datang ke sini. Tuh catati amal engkau. Kemana aku mencatat? Tuh ke kain kapan? Lawan apa aku mencatat? Dengan air liur. Lawan apa? Menggunakannya tuh dengan jari. Jari bagus. Habis liur mencatati amal. Untuk mencatati amal seorang, hilanglah malaikat dan seorang tadi. Maka apa? Mulailah
menghantar di kubur tadi, meninggalkan langkah demi langkah menghantar kita tadi. Dan begitu 7 langkah ditinggalkan kuburan, ada lagi sikung-ikung, datanglah 2 orang malaikat Munkar Nakir. Malaikat kedua, disitulah mulai kita lebih berat lagi. Apa pertanyaannya ketika mayat diletakkan di liang lahat? Belum lagi berdua di kubur, hanya diletakkan di liang lahat, mulai diletakkan kuburan. Pertanyaan yang pertama, wahai anak Adam, ketika engkau di atas bumi selalu bisa tertawa, tapi hari ini jadilah di perut bumi engkau menangis. Lagi hidup di dunia, waktu habis kita gunakan hanya untuk tertawa. Tertawa itu maksudnya poya-poya, bermegah-megah di dunia ini. Itu tertawa. Bahasa tertawa itu artinya ada pernah memikirkan sesuatu itu kenapa ia bisa tertawa sehingga ia tidak ada merasakan kesedihan. Kemudian datang lagi pertanyaan, wahai anak Adam, engkau ketika di atas bumi bersukaria tiap hari, maka jadilah di perut bumi engkau duka cita, berumur saudara. Diri yang lahat berumur saudara. Padahal orang diri yang lahat itu cuma ya orang di atas. Wahai biniku, jangan tinggalkan aku bila anak laki mati, bila anak bini mati berdulu. Wahai lakiku, jangan tinggalkan aku bila ada anaknya. Wahai anakku, jangan tinggalkan kuliah-kuliah kita tuh nama dia tuh banyak di atas kubur ini pada mendengar bujur aja kalau orang mati olah jawabnya. Bang Yao itu bahasanya dengan bahasa pahit, kehidupan alam barzah sama dengan kehidupan alam asli. Jadi kalimat mamang itu bukan seperti lidah kita saat kita hidup di dunia ini, bukan seperti itu bahasanya. Sudah beda bahasa ketika kita sudah di liang lahat. Baik. Bersukaria, selama hidup di dunia, wah luar biasa kita bersukaria. Makanya ketika sudah di liang lahat itu selesai 3 pertanyaan, apakah ada lagi yang sidang perkaranya? Insyaallah kita jelaskan juga itu. Pertanyaan yang terakhir, wahai anak Adam, ketika engkau di atas bumi selalu berkata-kata, tapi jadilah hari ini di bumi selalu diam. Kadang-kadang lagi diam, ada lagi kata-kata lisan seperti apa yang kita ucapkan di dunia ini. Lalu apa setelah datang 3 pertanyaan ini? Hal yang pertama, datanglah 2 malaikat. Marrabbuka, man rabbuka. Datanglah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu apa? Sidang yang pertama adalah masalah sholat. Sholat yang 5 waktu dulu disidang, mulai niat sidang dikapil sampai maghrib, sampai yang besar saya panjangnya. Maghrib itu tahulah maghrib itu gasan apa, isya itu tahulah gasan apa. Aku ya Tuhan memerintah engkau sambayang itu kada langsung kusur kita mengenai sambayang. Pelajari dahulu rahasia makna di dalam sholat, baik gerakannya maupun bacaan. Itu disidang kaitan situ. Urusan sambayang dahulu disidang. Iba sudah tuntung urusan sambayang, apa yang disidang? Urusan harta. Maka dua itu urusan harta kaitannya. Kalau urusan sambayang terus, jangan merasa harap sambayang. Aku juga ada pernah mati dalam waktu sambayang. Karena apa? Semasa Nabi hidup, Nabi pernah menunjuk orang di Muhammad. Ujar Nabi apa? Aman ada orang yang seperti kamu celaka. Engkau beribadah, ahli ibadah, tahajud, ahli tahajud, puasa, ahli puasa, Quran, ahli membaca Al-Quran tadarus, bersedekah, ahli puasa. Ia sambayang, melihat orang ada sambayang, ia celak orang ada sambayang.
tuh semasa itu melihat apa aja dia jalan, merasa harta yang merasa banyak pahala, merasa bujur terus. Bila kita ini menuntut ilmu hukum, ujung-ujungnya masih sombong. Coba orang ini belajar hadis, untung belajar hadis, coba bila mendengar orang ceramah dalilnya mana, hadisnya mana. Oh, lain itunya, ada hadis lagi yang lain yang berbeda langsung turun hadis, sombong jadi. Orang merasa Quran dia juga sombong. Makanya bila sudah belajar fikih, belajar hukum, kenalilah yang ampun hukum, karena yang ampun hukum itulah yang menjadikan terdampak bersih hati. Kemudian sampailah sidang harta, kita sudah tonton sidang sabayang, sidang harta kita buat. Dicontohkan di dalam sebuah riwayat sirah nabawiyah di zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika melihat suatu kuburan, sehingga kuburan itu terdengar bergemuruh, terdengar tangisan. Ujar Nabi Isa, ada apa di dalam kuburan itu? Bilang, lalu ada orang menangis, ada orang kuriang-kuriang, bergetar berguyangan kuburan itu, ada apa? Memohon lawan Tuhan. Kayak apa dia kisahnya? Di dalam kubur itu bila beliau mendengar suara tangisan, aku mendengar suara gemuruh. Akhirnya apa? Dihidupkan Tuhan lagi. Nah, di dalam kubur tadi bangkitlah dari kubur, bertabuhan dengan Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, ada maka hidup, maka aku hidup atas permintaan engkau wahai Isa. Engkau memohon kepada Tuhan agar aku hidup, hiduplah aku. Nah, maka itu yang Nabi Isa, aku tuh di dalam di kuburan engkau ini, engkau kuburan itu bergerak, terdengar suara gemuruh. Ada apa? Nah, aku takut-takut Nabi Isa, selama Ika mati ini berapa tahun mati sudah? Aku ujar mati 70 tahun sudah di dalam kubur ini. Nah, selama Ika di dalam kubur ini, adakah amal engkau itu yang diterima Tuhan? Semua diterima Tuhan, baik nilainya seperti apa? Cuman sabuting nang ada tuntung sampai ini sidangnya. Aku Yazidin selama waktu aku hidup tuh gawian kubur membimbing yang kamu menjaga bahasa ini guru panggul mangkuk. Pada aku Yazidin waktu makan di warung ada seorang tua mangkuk kayu, kami jawab aku kita angkutakan kayu, aku angkutakan kayunya. Sampai di rumah aku tahan pulang kayunya, aku antar ke dapur. Nengaran aku habis makan, Yazidin aku kesulitan. Di gigi ini, nah ada pepatahan kayu tadi dibicara, diambil, diulang ke gigi, memuhit gigi, dibuang kan? Nah itu apa? Di sidang itu apa? Nah ada totong-totong di sidang Tuhan itu apa? Gara-gara satu patahan kayu sedikit yang sebesar bila lidi tadi itu di sidang. Kada berpadah lawan abon kayu, kita menganggap remeh. Dikira tadi patahan kayu pada nilainya harganya, ternyata masih ada harganya. Kita menganggap remeh itu namanya tutup sidang. Amatlah itu nama ambil kayu yang sebesar kukuit gigi 70 tahun sidangnya ada untung, apalagi nama ambil tanah sakilan, apalagi nama hilang makan wadai dua ruang makan 5 bepadah 2 3 putih diambil, ada bepadah kayak apa risikonya tuh. Apalagi kita berlaku curang kayak apa jelas sidangnya masalah harta. Jadi sidang harta ini kan ada gampang-gampang, tapi Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, maha penyayang. Allah datangkanlah Ramadan. Man anfaqa dirhamaini fi lailatul qadar banallahu fi jannah. Apa ujar Tuhan? Barang siapa yang mengeluarkan infak Ramadan, tuh ya Ramadan dahulu menginfak Ramadan kalian aku ya anak berinfak Ramadan sehari 1.000, berarti sebulan karena 30 hari berarti dia mengeluarkan 30.000. Untuk apa infak Ramadan boleh? Bisa orang membuka akan puasa boleh. Karena itu apa?
Ketika harta kita ditanya, orang yang berbuka puasa tadi banyak orang yang merasakan menikmati harta kita tadi. Nah, tangan sebertaan, kami juga merasakan harta sidin sebertaan, kami menggunakan harta sidin sebertaan lewat harta ini. Bebas harta kita. Ketika kita masuk surga, ditakdirkan tentulah kita berisi rumah di sana, belum tentu kita berisi tempat. Maka Allah hadirkan Lailatul Qadar, infak Lailatul Qadar lagi hadir. Barang siapa yang berinfak 2 dirham, 2 dirham itu sama dengan 40 riyal. Sekarang kos kali ini 4.400 dalam 1 riyal kali 40 riyal nilainya 176 per jiwa. Dan ada berinfak Lailatul Qadar. Kalau kita ini amal ibadah kita ini kadang mampu membangun rumah di surga hanya dengan 176.000 rumah murah di dunia, rumah murah di surga rumah 176.000 itu berapa sak-saknya? 2 sak-saknya kawal ulah rumah di sana. Yuk bayangkan. Man anfaqa dirham ini, barang siapa yang berinfak 2 dirham fi Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar, banallahu bil jannah, ia akan dibangunkan 1 buah rumah di surga. Jadi Allah mendatangkan Ramadan ini untuk membebaskan kita daripada sidang harta. Kita berisi harta banyak benar. Nabi aja mati takutan membawa harta. Akhir kehidupan Nabi itu ketika di pangkuan Aisyah, ujar Nabi apa? Wahai istriku, ambil yang bergantung di galauan apa kantongan, ambil wadah kantong duit, dibanding buka dalam kantong ada 7 dinar duit. Ujar Aisyah, kenapa nih 7 dinar ini disuruh ambil, kenapa? Segera wakaf, sedekah, habis langsung. Kenapa? Aku ujar Nabi takut ketika aku mati yang 7 dinar ditanyakan kepada aku. Nabi hanya tetap membawa harta mati. Nabi kadang-kadang berharap. Kira-kira kita mati ini berapa dinar yang dibawa? Cadaran sebuah kendaraan itu berapa dinar hitungannya? Balon-balonnya diisi kendaraan digunakan ke sana. Ke pengajian kan sudah dibawa. Kendaraan itu kena guliran ban itu jadi saksi. Jangan kendaraan kamu selama ditukar sampai ini bakal lumpur naik. Paling ke warung dibawa ke pasar. Ke diskotik dibawa, ke kafe yang dibawa, ada suatu tujuan dibawa ke langgar ke masjid, kan suatu dibawa ya kendaraan ini jadi saksi. Bagaimana kita tentang harta? Kayak apa kita menjawab? Harta itu sendirilah yang menjawab, bukan kita yang menjawab. Tergantung kita yang ampun harta. Jadi yang hendak nyaman harta ini bebas karena yang pertama selain zakat yang dikeluarkan, tambah isi harta sampai haulnya, sampai nisabnya keluarkan. Misalnya tahun ini berisi kendaraan atau mobil, berjalan sampai 1 tahun masih ada kendaraannya, tentu zakat mal masuk. Berapa nilai kendaraannya? Keluar supaya apa? Jangan takutnya lagi kendaraannya sudah Jakarta sudah berhasil, jangan lagi. Tuh, Allah datangkan di Ramadan lagi karena dia sudah berjalan harta bebas. Berarti surga orang ini sampai di surga nggak ada berisi rumah. Kenapa? Gara-gara nggak ada berisi rumah. Qabliyah dan Ba'diyah maghrib harus menggabung. Nyata nggak ada berisi rumah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunat ba'diyah maghrib mu'akkad, maka dibangunkan rumahnya di surga.
Barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat ghairul ma'aqad ba'diyah maghrib, Allah siapkan makanannya di surga. Rumahnya ada, makanannya ada. Barang siapa yang mengerjakan qabliyah maghrib 2 rakaat, terbebas daripada siksa kubur. Nah, 2 rakaat ya. Bila maghrib itu urusan kubur sebenarnya itu bilangan. Setelah sidang harta, apalagi ketika kita di liang-lahat, yang ketiga kita akan menjalani sidang kubur. Nah, jadi berdasarkan hadis dari Bukhari dan Muslim, semua manusia itu dibangkitkan dari kematian. Ketika di hari kiamat itu dibangkitkan, akan ditanya, wahai fulan, berapa umur kamu selama hidup di dunia? Tidak ada satu orang pun yang menjawab lebih daripada 1 hari. Ada yang menjawab 1/2 hari, ada yang menjawab 1 hari. Semua manusia akan menjawab umurku hanya 1 hari. Ada lagi yang menjawab umurku hanya 1/2 hari. Tuh hadis menjelaskan. Kita ini kisahnya ada hidup 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Sehari aja paling lawas itu. Karena lawasnya. Kapan saja Tuhan menggunakan umur yang aku berikan selama kau hidup di dunia, ditakuti kita umur kita. Selama hidup di dunia digunakan umur kesan sembahyang aja, ya. Tapi ada suatu duduk di majelis ilmu, pada mau mengaji. Sedangkan orang yang duduk di majelis ilmu, ia lebih baik daripada ia mengerjakan sholat 1000 rakaat. Nih orang sampai yang 1000 rakaat malam hari ini kita di majelis ilmu, baik yang ini aja nanti. Kenapa? Orang sampai yang amal ilmunya ada lah manfaatnya, nilainya ada nilainya. Orang sampai yang itu mengadali ilmu, bisa bacaannya, bisa gerakannya, itu kan ada ilmu masih. Itu orang bisa sampai yang tapi kan ada ilmu. Maka orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang syahid. Ada pertanyaan sahabat, wahai Muhammad, mana bagusnya orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang yang melayani 1000 orang mati? Baik, mana bagusnya dengan orang yang haji? Oh bagus. Sebenarnya tak bagus orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi sangat rugi kita ini selama hidup ada suatu duduk di majelis taklim itu rugi. Bahaya. Bila bahayanya kita sudah di liang lahat, kadang awal lagi apa-apa ini. Selama hidup ada suatu duduk di majelis ilmu, mendengar ceramahnya. Ceramah di YouTube, mendengar ceramah di mana lagi? Ceramah taklim itu bukan majelis ilmu, dakwah. Majelis ilmu itu mengkaji diri. Kenapa aja sampai yang bermakam angkat takbir, tangan bergerak ke atas? Kenapa maka ucapannya Allahu Akbar itu karena majelis ilmu mengkaji diri. Maka setelah selesai sidang umur, yang terakhir sidang apa? Ilmu. Nah, selama hidup berilmu tapi kada suah pamakai, belajar ilmu sambahyang kada sambahyang. Kenapa aja? Biar juga bang yang sambahyang kada ulang sambahyang, jadi kada bersambayangan lagi. Tuh kaliwatan kalajuan mengaji ilmu. Banyak itu tamat. Kemana menggunakan ilmu sehingga engkau kada sambahyang lagi? Aku jadi sudah belajar selesai tinggi, ternyata sholat sesungguhnya engkau juga. Lalu itu menjadi alasan. Berarti kan sholat engkau juga ada sholat siapa? Nah, ada sholat adalah keakuan. Itu namanya. Kalau yang sholat adalah aku juga Tuhan yang ada sholat siapa? Lalu engkau ada sholat. Lalu engkau ada sholat seolah-olah diri itulah keakuan. Jadi hampir jadinya jadi itu nampak bahaya.
Ini terakhir kita itu adalah sidang ilmu. Nah inilah rentetan apa peristiwa kehidupan setelah kematian. Perhatikan, kita sebenarnya ini kaitan bila diri yang lahat. Yang pertama sidang urusan sambahyang, yang kedua sidang harta, yang ketiga sidang usia atau umur, terakhir sidang ilmu. Tuh penuh itu kita. Jadi inilah sebab musabab adanya Ramadan, karena kita akan menjalani 4 sidang. Bila kita di Ramadan ini sukses, kerugian orang berada di bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunan ujar Tuhan. Kenapa? Inya rame buat, inya rame bertamu. Santai Ramadan dijadikan ajang pertemuan silaturahmi, dibungkus dengan silaturahmi, kawanan dudukan di warung sama lapang. Tuh dibungkusnya kisahnya silaturahmi. Maka Ramadan itu Allah siapkan untuk memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak silaturahmi di warung. Itulah konsep Ramadan yang Allah adakan. Karena ujar Tuhan, semua manusia kalau ini berasal dari aku harus pulih lawan aku. Asalnya aku maulah daripada suci, pulih dalam keadaan suci. Maka ketika ia hidup di dunia, ia jahil, kotor banyak kepada dirinya. 2 tempat aku siapkan untuk membersihkannya. Yang pertama aku siapkan surga, yang kedua aku siapkan neraka. Ia selama di dunia beramal buruk, aku siapkan neraka agar ia menjadi bersih. Ia kebanyakan beramal baik di dunia sehingga ia banyak pahala, aku siapkan surga baginya supaya ia bersih daripada pahala. Hanya kita masuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang asalnya dari aku itu kembalilah kepada aku. Itu adalah akhir daripada kehidupan kita. Nah inilah pembahasan kita selesaikan, yaitu tentang proses kehidupan setelah kematian. Insya Allah nanti kita di mungkin jam 11 atau jam 11 kita akan membahas konsep etika. Konsep etika itu kenapa nih alasan kita ini beritikaf, dan sesungguhnya etika itu di mana, hasil daripada etika itu apa. Insya Allah kita akan bongkar habis nantinya di majelis ilmu atau kajian kita mendekati sholat Lailatul Qadar. Kiranya demikian kita sampaikan tausiah di pada tarawih di malam Lailatul Qadar ini, malam 23. Kita tutup subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.